Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Yang pegang kitab halaman 12, 3 baris dari bawah itu. Qala, berkata Abu Lais As-Samarqandi, haddatsana al-faqih Abu Ja'far, telah menceritakan kepada kami oleh ahli fiqih Imam Abu Ja'far. Qala, ia berkata, haddatsana Abul Qasim Ahmad bin Hamzah, telah bercerita kepada kami Imam Abul Qasim Ahmad bin Hamzah. Qala, berkata beliau, haddatsana Muhammad bin Maslamah, telah bercerita kepada kami Muhammad bin Maslamah. Qala, berkata beliau, haddatsana Abu Ayyub, telah bercerita kepada kami oleh Imam Abu Ayyub. Qala, ia berkata, haddatsana Al-Qasim bin Al-Fadli Anil Harrani, telah bercerita kepada kami Imam Qasim bin Fadl dari Imam Harrani. An Qatadah, dari Qatadah. An Qusama bin Zuhairin, dari Qusama bin Zuhair. An Abi Hurairah, dari sahabatnya Nabi Muhammad Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, berkata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin itu, idza ihtadara, apabila telah mengalami sakaratul maut, atathul malaikatu, maka datang kepadanya malaikat, bihariratin, dengan membawa sutra dari surga, fiha miskun, yang di sutra itu ada bercampur misik, wa min dhaba'irir raihan, dan daripada campuran wangi-wangian, wa tusallu ruhuhu, dan dicabutlah ruhnya orang mukmin, kama tusallu sya'ratu minal ajini, sebagaimana dicabut rambut daripada adonan tepung. Wa yuqalu, dan dikatakan, ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, kembalilah engkau kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, padahal ridha dan diridhoi, ila rahmatillahi ta'ala wa ridwani, menuju rahmatnya Allah Ta'ala dan keridhoannya. Wa idza ukhrijat ruhuhu, apabila dikeluarkan rohnya orang mukmin, wudi'at ala dhalikal miski war raihan, maka diletakkan roh itu atas itu kain kafan, kain sutra yang dicampur misik dan wangi-wangian. Watuyat alaihal harirah, dan dilipatlah atasnya kain kafan sutra itu. Wa bu'isa biha ila illiyin, dan dikirimkan, diutuskan dengan roh itu ila illiyin, menuju surga illiyin. Separuh dulu. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, selepas kita solat zuhur berjamaah, yang tentu harapan dan doa kita, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah, dan Allah izinkan kita untuk terus beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita baca Fatihah untuk guru kita yang mengawali kajian ini, Kiai Sofan Nizami. Moga kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Ilmu yang beliau ajarkan kepada umat menjadi penerang dan jariah beliau untuk makin tinggi derajatnya di sisi Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Saudara sekalian yang mulia, kitab yang kita bedah ini karangan ulama besar dari Uzbekistan. Moga Allah kasih rezeki luas kita sampai menuju makamnya Imam Abu Laits As-Samarqandi. Kajian kita, hadis yang kita baca baru separuh, masih separuh lagi dari waktu yang ada, tidak cukup khawatir. Hadis ini sahih, diriwayatkan juga oleh Imam An-Nasai di dalam kitab Sahih Nasainya, Sunan An-Nasainya. Imam At-Tabarani riwayatkan juga di dalam Mu'jam At-Tabaraninya, termasuk Imam Abu Nuaim di dalam kitab Hilyatul Awliya'nya. Hadis ini datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Saudara sekalian, tabarrukan bis sahabah, kita mengambil berkah dengan sahabat Nabi. Perlu kita ketahui bersama hadirin, Nabi itu punya anak didik 124.000 orang. Jadi jumlah anak didiknya Nabi 124.000 sahabat. Dari 124.000 orang sahabat itu, salah satunya sahabat yang hadisnya kita mau bedah, yaitu Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah itu Nabi yang kasih panggilan, gitu, artinya bapaknya kucing. Abu Hurairah, karena satu hari Abu Hurairah itu gendong kucing, ditanya sama Nabi, ya Abahir, gitu, wahai bapaknya kucing. Dari situlah Abu Hurairah disebut Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Nama asli Abu Hurairah itu Abdurrahman bin Sakhar. Abu Hurairah ini dari 124.000 orang sahabat yang terbanyak hadirin meriwayatkan hadis. Yang terbanyak 5.373 5.000-an hadisnya, dan terbanyak. Sementara Siti Aisyah 1.210 hadis, Ibnu Abbas 1.660 hadis, Anas bin Malik 2.223 hadis. Hadis itu banyak sekali. Kalaulah kita pakai sistem rata-rata, bila 124.000 orang sahabat saja, satu aja dah, satu sahabat tuh meriwayatkan hadis, berarti kan jumlah hadis Nabi itu 124.000 bila satu. Kalau pakai rata-rata 101 sahabat, maka jumlah hadis Nabi itu banyak banget. Di handphone kita digitnya habis. Maka muslim tuh yang baik tidak boleh ngomong tidak ada hadisnya. Emang kita udah cek tuh semuanya, sampai kita berani mengatakan tidak ada hadisnya. Muslim yang baik tuh, saya belum ketemu hadisnya, begitu. Bila Abu Hurairah aja 5.000 lebih, saudara. Anas bin Malik 2.000 lebih. Siti Aisyah itu 1.200-an. Begitu. Banyak banget hadis. Jadi enggak boleh gampang. Kalau apalagi datang bulan Rajab, udah palsu, udah kayak ahli hadis saja dia. Ini repot kita, emang kita udah bedah itu. Bukhari aja saudara, kurang lebih hampir 10.000 hadisnya. 10.000, udah kita cek belum atu-atu begitu. Bukhari habis, Muslim habis, Abu Dawud, banyak banget. Maka kita Muslim tuh harus baik mulutnya. Ini Abu Hurairah aja 5.000 lebih. Dari 5.000 lebih ini kita mau bedah. Sebelum kita bedah hadisnya, kita cerita dulu Abu Hurairah ini, saudara. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar, masuk Islam pada tahun 7 Hijriah. Saat meletus perang Khaybar, Abu Hurairah masuk Islam. Dan termasuk orang yang rajin ngikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal di emperan masjid,
Emperan itu bahasa Arabnya sufa. Maka sehingga disebut ahlus sufa. Kalau saudara ke Madinah, di Masjid Nabawi itu ada tempat rada tinggi dikit, dipagerin. Itu tempat ngajinya Abu Hurairah. Jadi kalau ke Madinah tuh harus meneliti sejarah begitu. Itu tempat ngajinya di emperan Masjid Nabawi. Begitu. Jadi banyak yang miskin di Madinah itu ikut makan bersama Nabi. Apa yang Nabi makan dia makan. Nabi itu anak asuhnya banyak. Yang dibiayai Rasulullah itu banyak banget. Sedikit saya bercerita Abu Hurairah agar supaya mendalami hadisnya lebih mudah. Satu hari Abu Hurairah ditanya oleh murid-muridnya, "Guru, musibah apa yang kau alami dalam hidupmu terbesar? Yang paling berat menurutmu?" Begitu Abu Hurairah ditanya oleh muridnya. Abu Hurairah menjawab, "Asobatni salah satu masaib." Ada 3 musibah terbesar dalam hidup saya. Begitu kata Abu Hurairah. Lalu ditanya, "Wa mahiyah?" Apa yang kami sampaikan ini tertulis salah satunya di kitab namanya Al-Jawahirul Lu'lu'iyah. Ulama besar Mesir mengarang itu tentang manaqib Abu Hurairah. Abu Hurairah menjawab ada 3. Yang pertama, meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu musibah besar. Yang kedua, meninggalnya Sayyidina Utsman, khalifah ketiga. Itu musibah besar buat saya. Yang ketiga, kantong kresek yang hilang. Itu musibah besar. Bahasa Arabnya mizwad, kantong. Orang terkejut kepada Abu Hurairah, saudara. Timbang kantong kresek aja musibah besar begitu. Emang apa itu kantong? Kata Abu Hurairah menjawab begini, saudara. Itu kantong ajaib. Ajaib bagaimana? Begini kata Abu Hurairah. Apa saja yang kena sentuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berubah menjadi istimewa. Ma min syai'in massathu yadul Mustafa sallallahu alaihi wasallam illa inqalaba ahsana wa ajmala wa akmala mimma kana fi. Apa aja yang kena sentuhan Nabi mesti istimewa. Apa aja. Salah satunya yang saya mau cerita ini, kata Abu Hurairah, yang Anda bingung ngadepin kantong kresek doang. Jadi satu hari kami mengadakan perjalanan jauh bersama Nabi Muhammad. Lalu Nabi melihat sahabat pada kelaparan, pada pegang perut, perih. Nabi nanya sama saya, "Abu Hurairah masih punya makanan enggak?" Kata Nabi, "Di kantong saya ini ada 20 butir kurma." Di kantong kresek, kantong itu. Kata Nabi, "Coba sini kurmamu." Lalu Nabi ambil dari kantong itu. Baca bismillah, didoa-doain nama Rasulullah. Begitu. Udah didoa-doain ini, diambil 20, diluarin, masukin ke dalam kantong. Nabi baca bismillah, doa-doain, masuk kantong. Begitu juga terus, sampailah 20. Lalu kemudian Nabi bilang sama Abu Hurairah, "Abu Hurairah, panggil sahabat-sahabat kita nampak pada lapar. Satu orang kau bagi 10 butir ya." Begitu, kalau mezol kan gede banget ya. Kurma, ini kurma gede banget. 10 satu orang. Maka dipanggil satu orang. Fulan ta'al. Kasih 10. Kata Nabi, "Abu Hurairah, ambilnya kamu jangan lihat dalamnya. Kamu ambil aja sampai 10. Hitung. Kalau 10 kasih. Jadi enggak dilihat dalamnya. Kasih 10. Jadi makan. Orang Arab ini makanannya kurma nih 10 kenyang. Beda dengan hadirin. Begitu dikasih roti nih, roti habis satu kaleng ditanya, "Udah makan belum?" Tuh belum, makan enggak ini. Beda ini. Kasih 10. Udah 10. Maju lagi 1, kasih 10. Logikanya habis enggak? Habis orang 20 butir. Panggil lagi, kasih 10. Panggil lagi, kasih 10.
Sampai selesai. Kata Abu Hurairah, andai kita banyak aja, itu cukup tuh. Emang berapa saat itu? 1.500 orang. Dari 20 butir. Dan masih nyisa. Masih utuh. Kata Nabi bilang begini, Abu Hurairah, ini kau simpan di rumahmu, tapi ingat, jangan dilihat di dalam. Jangan. Ambil aja. Maka kata Abu Hurairah, alhamdulillah, saya dari dulu ngaji terus, nggak mikirin makan, begitu, karena makanan selalu ada, begitu, makan, ampe nikah, Abu Hurairah, nggak beli beras, enak nggak bini begitu tuh? Ada nggak yang domelin bininya ini? Oh nggak ada, itu makan lagi, cukup, ampe Rasulullah meninggal dunia, jadi 3 tahun tuh ngalamin Nabi nggak ada. Jadilah Abu Bakar jadi khalifah kurang lebih 3 tahun. Itu terus makan dari situ. Makan dari situ. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab jadi khalifah kurang lebih 10 tahun, 6 bulan, 11 hari. 10 tahunan. Gitu. Itu makan dari situ cukup. Sampai anak bener banyak cukup. Mau dari situ aja. Pokoknya. Jadi udah ibadah aja. Kan tenang. Karena rekeningnya, ATM-nya unlimited. Enak nggak kalau begitu tuh? Enak tuh. Apa aja yang karena sentuhan Nabi jadi enak, saudara. Itu hidup tuh. Kalau kita pengen enak, kita jangan jauh-jauh dari Nabi. Begitu. Rajin bersolawat. Begitu. Biar kita unlimited. Itu Abu Hurairah tuh. Terus sampai anaknya banyak, ada tamu segala macam, cukup. Ini kisah nyata, saudara. Kisah nyata. Salah satu mukjizatnya Rasulullah SAW. Lalu Sayyidina Utsman jadi khalifah. Di zaman Sayyidina Utsman jadi khalifah baru setahun jadi khalifah. Rumah Abu Hurairah ada yang ngerampok rumahnya. Termasuk kantong ini. Iya, begitu. Suwe banget katanya tuh. Ada yang nyolong ke angkut juga. Kata Abu Hurairah, sejak itu jadi saya kudu kerja. Yang tadinya kagak pernah kerja. Tadinya ngaji aja sama ibadah. Ngaji sama ibadah. Lah udah kagak ada, pendaringannya udah kosong. Kudu kerja. Ini salah satu musibah besar yang saya alamin, kantong kresek ini nih. Kantong ini. Karena apa aja yang kena sentuhan Nabi kayak begitu. Terus Sayyidina Abu Hurairah amat sangat luar biasa, saudara. Orang-orang non muslim banyak mengkritik sama Abu Hurairah. Masa bisa 5.000 masuk Islam tahun 7 Hijriyah? Kan 10 tahun, 7, 8, 9. 10 berapa bulan doang tuh, Muharram, Safar, Maulid. Ya 7, 8, 9, 10, 3 tahun lebih dikit. Itu dicurigai Abu Hurairah hadisnya oleh orang orientalis. Karena kalau runtuh nih Abu Hurairah, runtuh Bukhari Muslim begitu. Ulama banyak tulis ini tentang kenapa Abu Hurairah itu banyak. Karena sehari itu saudara 360 hari atau 365 setahun. Lalu kalau sholat sekali sholat aja satu aja 5 kali 300 aduh udah 1.000 lebih begitu. Maka enggak banyak ini hadis yang beliau sampaikan ini. Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini sahabat hebat. Dari 5.373 hadis berbicara tentang kematian. Ini hadisnya. Saya singkat dari waktu yang ada. Ini kira-kira ngaji sampai jam berapa ya? Oh, ya sampai asar. Ini nggak kerja ini. Ini udah mau jam 1 ini. Begitu. Jadi saya belum masuk nih hadisnya. Sebab begini saudara. Inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Ketika menyebutkan orang soleh itu, apalagi kalangan sahabat, rahmat Allah turun. Hidup kita jadi tambah berkah. Sehingga saya lebih demen kalau kajian hadis harus meriwayatkan sekelumitnya. Kalau seluruhnya berjilid-jilid, nggak kelar. Jadi sekelumitnya. Amalan Abu Hurairah ini, saudara, agar supaya kita bisa mengikuti dan kita bisa tahu kenapa Abu Hurairah cerdas, hebat. Beliau itu setiap hari kalau lagi males wirid
istighfarnya 12.000 kali. Kalau lagi malas, itu begitu. Lagi malas. Kalau sungguh lebih dari itu. Kayaknya kita sungguhnya aja gak dapet ini. Begitu. Ini kalau lagi malas. Itu Abu Hurairah. Auratnya begitu. Lebih-lebih di bulan Rajab, Syahrul Istighfar. Abi Roto bacanya itu terus. Begitu. 12.000. Kita yang pendek aja kalau mau ikut Abu Hurairah, yang pendek aja astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi. Ini janji Allah dalam Al-Quran. Makanya Abu Hurairah itu amalannya ini, istighfar. Allah janji dalam Al-Quran, orang yang istighfar, bukan saya Fakhruddin yang janji, Allah yang janji. Yakin atau tidak terserah kita amal Quran. Allah bilang innahu kana ghafara. Orang yang rajin istighfar, Allah ampuni dosanya. Kedua, yursilis sama'a alaikum midrara, yang tadinya kering kerontang menjadi subur, panen gak menjadi panen. Itu begitu kalau orang doyan istighfar. Wa yumdidkum bi amwal, bukan wa yumdidkum bi malin, bukan. Wa yumdidkum bi amwal. Allah kasih kendaraan, Allah kasih mobil, Allah kasih rezeki yang luas, bisnisnya maju, asal doyan istighfar. Asal doyan istighfar. Itu janji Allah. Wabanin, Allah kasih anak keturunan. Sampaikan kepada yang mandul-mandul, yang sampai detik ini belum punya keturunan, banyak istighfar. Menurut dokter ini sesuatu yang mustahil. Tidak dengan Allah yang punya kun fayakun. Allah udah janji, wa yumdidkum bi amwal wa banin waj'al lakum jannat. Allah kasih kebun-kebun. Yang tadinya nggak punya ngontrak jadi punya rumah, yang tadinya nggak punya tanah punya tanah, yang tadinya nggak punya sawah punya sawah, asal doyan istighfar. Maka Abu Hurairah ini hebat. Di antara pesan Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah yang diamalin di luar istighfar, Abu Hurairah itu bilang, ausani khalili bisalas, saya ini dipesan betul sama Rasulullah 3, dan ini nggak pernah saya tinggal seumur umur. Apa itu? An asuma salah satu ayam fi kulli syahr, setiap bulan puasa 3 hari. 3 hari. Terserah kalau saudara mau ikut, yang penting 3 hari aja sebulan. Tanggal 1, tanggal 11, tanggal 21. Begitu. Atau mau dikumpulin di tanggal terakhir aja sebelum dapat gajian tuh. Begitu. Mau makan, duit kagak ada. Begitu. Puasa aja. Yang penting 3 hari. Atau kayak mulbid 13, 14, 15, terserah. Yang penting sebulan 3 hari. Manja abil hasanati falahu asyru amsaliyah. Maka 3 hari sama dengan sebulan. 3 hari doang. Kedua, Abu Hurairah itu witirnya sebelum tidur. Wa an utira qabla an anam. Saya itu witirnya habis sholat isya, bangun dia isya, langsung witir. Habis witir tidur, malam tahajud. Abu Hurairah, orang yang gak ngerti kalau udah witir gak boleh tahajud, dia gak ngerti dia. Gak ngerti dari mana itu dalilnya. Nah, namanya ngadil ngarang-ngarang itu nggak begitu tuh. Nabi kan menyampaikan begini, kalau bisa witir itu penutup, kalau bisa. Bukan maknanya kalau udah witir kagak boleh. Begitu. Abu Hurairah termasuk orang yang dipesan sama Nabi, lu witir dulu, lu tidur baru tahajud. Itu Abu Hurairah amalannya. Begitu. Amalannya. Begitu. Itu kayak begitu. Abu Hurairah tuh, witirnya selalu habis isya. Jadi habis sholat isya witir. Begitu. Kayak begitu. Habis isya witir, baru malamnya tahajud. Itu begitu. Habis isya begitu. Kita seringnya ngikut Abu Hurairah kalau Ramadan, habis sholat tarawih witir, baru tidur. Bener enggak? Ya Ramadan doang ngikut Abu Hurairah. Begitu. Enggak apa-apa. Yang ketiga, sholat duha. Sholat duha. Jangan tinggal sholat duha. Sholat duha itu dari jam 6:30 sampai dohor. Sebelum adzan dohor masih bisa sholat duha. Berapa Abu Hurairah sholat duhanya? 4. Abu Hurairah enggak kurang dari 4. Kalau kita pengen rezekinya banyak, sholat duhanya 4 rakaat. Begitu. Kalau 2 biar enggak setruk. Kalau 2, betul. Jadi syukur nih, kalau 2 rakaat cuman sekedar, kata Nabi, sendi kita itu 360 sendi. Semua ini berfungsi,
kudu dizakati, kudu disyukuri. Cara syukurnya minimal sholat duha 2 rakaat. Maka sholat duha 2 rakaat itu bukan buat banyakin duit. Begitu bukan. Kalau buat banyakin duit 4 minimal. Sebab Allah janji di dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, la ta'jaz an arba'i rakaatin awalan nahar akfika akhirah. Wahai manusia, Anda jangan lemah, jangan tinggalin sholat 4 rakaat. Ku beri kecukupan kepadamu. Kalau 4, begitu. Maka ada teman kita, pantas masih ada syarat-syarat juga 2 ini. Iya begitu. Gitu 4 ini boleh dikredit, boleh 2 dulu, ntar ada siangan dikit 2, boleh cash, boleh. Kalau lihat jidatnya kan temen kredit nih, kredit aja nggak apa-apa. Tapi sholat duha ini maksimalnya 12 rakaat. Udah pernah belum ngerjain sholat duha 12? Belum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Biar sekali pernah, minimal 2, maksimalnya 12. Begitu. Tapi jangan langsung 12. Itu ada orang langsung 12, salah. Langsung 12. Besok masih ada saldo. Begitu, deposit. Kemarin udah 12, sekarang 5 hari lagi. Jangan. Dari 2 naikin 4, naikin 6, naikin 8. Begitu berproses. 4 ini modal, ada semangat, tambah 6. Begitu, tapi jangan kurang dari 4, biar berkah. Udah begitu. Sholatud duha tajlibur rizqa. Sholat duha itu amalan penarik rezeki. Maka Abu Hurairah itu berkah. Ini diantara amalan-amalan Abu Hurairah yang terbesar itu selalu beristighfar saban hari tidak kurang dari 12.000 kali. Itulah amalan Abu Hurairah. Nah, dari 5.000-an itu hadisnya ini belum kita baca, udah jam 1 kan, janjinya ngaji jam 1 ya. Udah ya? Udah belum ya? Udah ya? Udah jam 1 ini. Ini bagaimana? Ini jangan sampai kita berubah ini dari kesepakatan ini. Gimana ini Ustaz Tuna? Sudah ya? Kasihan ya? Iya baik. Jadi hadisnya belum kita baca. Besok kita baru cerita Abu Hurairah. Begitu, baru cerita Abu Hurairah. Nanti besok kita ngaji hadisnya. Begitu, dari 5.000 itu hadis yang kita baca tentang bagaimana ciri orang beriman itu wafat, bagaimana ciri orang maksiat itu wafat. Ini kurang lebih begitu, tapi belum kita baca hadisnya. Baru mencerita yang bawainnya. Supaya kita tahu sahabat Nabi itu orang hebat-hebat, bukan orang sembarangan. Kita nggak boleh mencela sahabat gitu, karena mereka ini pintu menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan segini aja kita baca Fatihah buat Abu Hurairah. Moga Allah tinggikan derajat Abu Hurairah, dan kita bersama semua yang hadir ini Allah dapatkan barakah dari Abu Hurairah, karomah Abu Hurairah, ilmu-ilmu lewat pintu Abu Hurairah, sehingga hidup kita makin berkah, keluarga kita berkah, anak keturunan kita berkah, rezeki kita makin berkah, usaha-usaha kita berkah, karir kita makin berkah. Allah beri kita semuanya barakah dunia, barakah akhirat. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa. Ada mic lagi? Enggak ada? Pakai ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil ghafuri lil abdi dhil gururi wal farti fil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama
إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجم يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طاش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي الحمد لله على نعمة الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين. Ini yang dapat disampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.